Halo netizen, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Mimin mau tanya nih, siapa di antara kalian yang tadi malam saat tidur ada bermimpi? Mimpi apa hayo? Nggak yang aneh-aneh kan? Di film kali ini akan menunjukkan kalau mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Penasaran kan? Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan video-video Mimin ganteng selanjutnya. Oke, selamat menonton. Film pun dimulai dengan sebuah quotes dari Lava Girl, yaitu segala sesuatu yang ada sekarang atau dulu dimulai dengan sebuah mimpi. Dan dilanjutkan dengan sebuah cerita. Shark Boy tidak selalu setengah hiu dan setengah anak laki-laki. Dia adalah seorang ahli biologi kelautan. Ayahnya sedang mempelajari hiu putih besar dan ayahnya selalu memanggil dia dengan sebutan Shark Boy. Karena betapa anak ini suka merawat hiu. Bahkan dia membuat para hiu sushi dan memberi semua hiu itu nama. Ada nama Good Milk, Peggy, Eggbat, dan Cracket. Tapi suatu hari badai misterius yang luar biasa muncul. Badai itu menyapu seluruh laboratorium ayahnya. Berkat rakit pelampung, Shark Boy dan ayahnya berhasil selamat. Tapi mereka harus terpisah. Masing-masing terbawa ke arah yang berbeda. Shark Boy kini benar-benar sendirian. Saat hidupnya tampaknya akan berakhir, tiba-tiba beberapa hiu yang dia selalu berikan makan kemudian menghampirinya. Hiu-hiu itu kemudian membawa Shark Boy ke gua rumah mereka, di mana Shark Boy akan aman dan tetap kering. Saat ini keluarga baru Shark Boy adalah hiu. Bukan hanya satu hiu, tapi ratusan hiu. Para hiu-hiu ini membesarkannya dan melatihnya hingga Shark Boy menjadi bagian dari mereka. Akhirnya tubuh Shark Boy mulai tumbuh insang, gigi yang tajam, dan juga mempunyai sirip layaknya ikan hiu. Dan film The Adventures of Shark Boy and Lava Girl pun dimulai. Beberapa tahun kemudian, ada seorang anak yang bernama Max sedang memancing. Tak sengaja kailnya mengenai seekor ikan hiu. Bukan ikan hiu, tapi itu adalah Shark Boy. Max melihat Shark Boy seperti anak-anak yang sedang tersesat. Max kemudian mengajak Shark Boy untuk pulang bersamanya. Max bahkan membuatkan sebuah kolam untuk Shark Boy. Shark Boy mengatakan kalau dia telah menjelajah alam semesta untuk mencari ayahnya. Bahkan Shark Boy menceritakan petualangan terbarunya di sebuah planet yang bernama Planet Droll. Dan suatu saat Max bisa pergi ke Planet Droll juga. Saat malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang gadis dengan rambut berwarna ungu dan bajunya terbuat dari batuan lava cair. Max memanggilnya Lava Girl. Lava Girl mengatakan ke Max kalau dia membutuhkan Shark Boy untuk kembali ke planet Droll bersamanya. Karena krisis besar sedang terjadi di planet ini. Lava Girl sempat mengajak Max, tapi Max tidak bisa karena besok dia harus sekolah. Lava Girl dan Shark Boy pun pergi. Ternyata itu hanyalah sebuah cerita dari Max. Saat ini Max sedang menceritakan tugas tentang apa yang dia lakukan saat libur musim panas. Teman-temannya yang mendengar justru melempari Max dengan kertas. Ada seorang anak yang bernama Linus mengatakan harusnya Max menceritakan kisah nyata bukan khayalannya. Linus ini adalah anak yang selalu mengejek dan membuli Max ya. Dari semua anak-anak di situ ada seorang anak yang menyukai cerita dari Max. Anak ini bernama Marissa. Bahkan saat guru bertanya siapa yang percaya kalau cerita Max adalah kisah nyata, hanya Marissa juga yang mengangkat tangan. Semuanya mengejek Max, bahkan Linus menantang Max untuk membawa Shark Boy dan Lava Girl besok ke dalam kelas. Tapi Max menjawab kalau mereka telah pergi. Sang guru meminta Max untuk duduk daripada Max terus menjadi bahan bulian teman-temannya. Guru mereka bernama Mr. Elektrisidat. Saat bel pulang berbunyi, Mr. Electric memanggil Max dan mengatakan agar dia mencari teman. Terlalu banyak bermimpi akan membuat dia tidak dapat melihat apa yang di depan mata. Ini bukan mimpi, tapi ini adalah dunia nyata. Terlihat di sini Max selalu membawa sebuah buku yang berisi semua imajinasinya. Semua impian berharganya selalu dia tulis di buku itu. Saat akan pulang, Max kembali diejek oleh Linus dan teman-temannya. Linus bahkan berusaha merebut buku mimpi Max dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Linus berhasil mendapatkan buku mimpi Max dan dia pergi dari situ.
Saat malam tiba di mana Max sedang tertidur, tiba-tiba ada suara yang memanggil Max. Max pun terbangun dan dia melihat di lantai kamarnya ada bekas jejak kaki dari Shark Boy. Max mengikuti jejak kaki itu hingga sampai di dapur. Max melihat kue buatan ibunya yang hancur dan gelas susu di situ seperti meleleh. Max benar-benar yakin kalau ini ulah Shark Boy dan Lava Girl. Orang tua Max bahkan terbangun. Kembali Max mengatakan kalau itu adalah ulah Shark Boy dan Lava Girl. Tapi orang tua Max tidak percaya dan menyuruh Max untuk pergi tidur kembali. Sempat terjadi perdebatan di antara orang tua Max di mana sang ayah mengatakan kalau anak-anak butuh untuk bermimpi. Sedangkan sang ibu mengatakan kalau anak-anak harus tumbuh dewasa. Saat di tempat tidur, Max berharap agar besok dia tidak sekolah. Karena dia yakin Linus dan teman-temannya akan selalu mengejeknya. Max berharap agar besok dia bisa pergi melarikan diri ke planet Droll, di mana terdapat permainan, mainan, tawa, dan kesenangan. Keesokan paginya, saat Max terbangun, dia berharap mimpinya tadi malam menjadi kenyataan. Tapi sayang sekali tidak terjadi apa-apa. Semuanya tampak baik-baik saja. Saat makan, sang ayah memberikan sebuah robot mainan yang bernama Tobor. Robot yang coba dibuat oleh Max waktu dulu. Tampaknya Max tidak tertarik lagi. Di halaman rumah mereka ada bekas jejak kaki yang membuat rumputnya terbakar. Tapi Max mengatakan kalau itu hanya seperti rerumputan yang telah mati. Max terlihat sangat lemas karena dia berharap tidak pergi ke sekolah hari ini. Tapi mana mungkin karena sekolahnya tepat berada di depan rumah Max. Saat berada di kelas, semua anak di situ tiba-tiba mulai menggambar karakter imajinasi mereka sama seperti Max. Contohnya seperti Ice Girl dan Dream Boy. Max kemudian mendatangi Linus dan meminta bukunya. Max mengatakan ke gurunya kalau Linus mengambil bukunya. Mr. Elektrisidat pun menyuruh Linus untuk mengembalikan buku Max. Saat Max membuka bukunya, ternyata isinya sudah dicoret-coret oleh Linus. Max menjadi sangat marah kemudian melemparkan bukunya ke arah Linus. Mr. Elektrisidat pun marah dan meminta Max dan Linus untuk pergi ke ruang kepala sekolah setelah kelas berakhir. Dari luar terlihat akan terjadi badai yang besar dan tornado. Tiba-tiba jendela kelas terbuka. Tembok kelas pun hancur dan datanglah Lava Girl dan Shark Boy. Kedatangan mereka ke situ untuk mencari Max. Mereka ingin meminta bantuan Max untuk pergi bersama mereka ke planet Droll. Planet Droll adalah planet yang berada di luar tata surya kita. Awalnya Max masih tidak percaya dan berpikir kalau mereka hanyalah mimpi. Tapi kali ini benar-benar nyata. Anak-anak dan guru di situ pun percaya kalau apa yang diceritakan Max adalah benar. Max akhirnya pergi bersama Shark Boy dan Lava Girl. Goggles for the boys. Jupiter, Saturn, Neptune. Dengan menggunakan pesawat luar angkasa berbentuk hiu, mereka pun sampai di planet Droll. Planet Droll ini sebenarnya adalah planet yang dibuat oleh imajinasi Max dalam mimpi. Lava Girl dan Shark Boy mengatakan apakah Max mengingat dunia ini? Tapi Max belum mengingatnya sama sekali. Lava Girl bahkan mengatakan kalau dia dan Shark Boy adalah hasil dari mimpi Max. Setiap mimpi Max akan ada di planet ini. Planet ini tiba-tiba menjadi gelap saat kemarin dan berdasarkan perhitungan, maka planet ini akan ditutupi dengan kegelapan dan berakhir dalam 45 menit lagi. Di sisi lain dari planet ini ada namanya Dream Layer. Disinilah semua mimpi berada, kemudian menjadi bahan bakar untuk planet Droll. Tapi semua mimpi yang masuk ke situ dihancurkan. Ini juga adalah tempat yang membuat mimpi Max menjadi buruk. Jadi mereka harus pergi ke sana untuk membalikannya. Untuk sampai ke sana, mereka harus melewati lorong waktu untuk menangkap kereta pikiran, berenang menyusuri arus kesadaran, dan meluncur melintasi lautan kebingungan yang saat ini sedang tertutup dengan es. Mereka pun mulai melanjutkan perjalanan mereka. Saat berada di wahana bermain, semua anak-anak di situ tidak terlihat. Saat ini mereka sedang menaiki sebuah roller coaster yang tak akan berhenti. Mereka sengaja dibuat untuk tidak beristirahat karena apabila mereka beristirahat, maka mereka akan bermimpi. Dan apabila mereka bermimpi, maka kemampuan dari Mr. Electric akan berkurang. Mr. Electric lah yang membuat mereka menjadi seperti ini ya. Mr. Electric harusnya bertugas memberikan cahaya di planet ini, tapi yang dia bawa sekarang justru sebaliknya. Lava Girl dan Shark Boy pun mulai menghentikan roller coasternya. Walaupun sedikit kewalahan, mereka bisa menghentikannya. Anak-anak itu pun akhirnya bisa bebas. Dengan menaiki roller coaster, akhirnya membawa mereka masuk ke sebuah lorong.
hingga sampai ke tempat Mr. Electric berada. Mr. Electric bertujuan membuat planet itu tidak mempunyai disiplin, tidak ada aturan, dan yang terpenting tidak ada mimpi. Mulai terjadi pertarungan di situ antara Lava Girl, Shark Boy, dan Max dengan para pasukan colokan milik Mr. Electric. Lava Girl dan Shark Boy mengatakan kalau mereka mempunyai senjata andalan yaitu Max. Max tentu saja bingung apa kekuatannya. Mr. Electric berhasil menangkap mereka dan menjatuhkan mereka ke tempat yang bernama Makam Mimpi, di mana mimpi-mimpi yang terlupakan berada. Mereka kemudian bertanya di mana buku impian milik Max, karena di dalam buku itu mereka bisa tahu segalanya dan bisa mengembalikan semuanya menjadi seperti semula. Tapi Max mengatakan kalau dia telah membuangnya. Bukan dibuang ya, tapi sebelumnya sesaat Max pergi, Linus berhasil menyimpan buku impian Max. Di sini Lava Girl dan Shark Boy meminta Max untuk tidur dan bermimpi agar mereka bisa keluar dari situ. Tapi sayang sekali Max tidak bisa. Tiba-tiba Max tak sengaja melihat sebuah tangan robot dan ternyata itu adalah Tobor. Robot yang pernah ada dalam mimpi Max waktu kecil. Bahkan dulu dia sempat membuatnya tapi tidak berhasil. Tobor adalah robot pintar yang dia buat dalam mimpinya. Max kemudian membangunkan Tobor dan mereka mulai bertanya bagaimana cara menyelamatkan planet Droll. Tobor menjawab kalau jawabannya ada hanya di dalam mimpi Max. Karena saat ini planet Droll mulai ditutupi dengan kegelapan, maka setiap mimpi akan menjadi mimpi buruk. Dan ada satu tempat di mana Max bisa bermimpi indah, yaitu di negeri susu dan kue. Mereka kemudian membantu melepaskan Tobor, walaupun hanya mata dan mulutnya saja. Tapi Tobor bisa membantu mereka mencapai kereta pikiran yang akan membawa mereka ke negeri susu dan kue. Akhirnya mereka pun sampai di negeri susu dan kue. Tiba-tiba muncul dua orang raksasa yang akan memakan kue yang mereka naiki. Di sisi lain, Mr. Electric sedang dalam perjalanan mencari Lava Girl, Shark Boy, dan Max. Mr. Electric akhirnya menemukan mereka dan mulai menyerang dengan menggunakan pasukan colokannya. Lava Girl dan Shark Boy dan juga Max sangat kewalahan menghadapinya. Max kembali mencoba memimpikan sesuatu yang bisa membantu mereka melarikan diri. Bukannya perahu dengan kecepatan turbo, tapi yang muncul adalah Banana Split. Dengan Banana Split, akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari Mr. Electric. Saat ini mereka dalam perjalanan menuju Kastil Es. Tujuan mereka untuk mendapatkan Crystal Heart yang bisa membekukan waktu. Mereka mulai melewati jembatan es, tapi Lava Girl tak bisa melewati jembatan itu karena panas yang keluar dalam tubuhnya akan mencairkan jembatannya. Dan cara agar Lava Girl bisa lewat tanpa mengeluarkan panas dari dalam tubuhnya yaitu dengan tidur. Sambil tidur, Lava Girl pun mulai melewati jembatannya perlahan-lahan. Tapi tiba-tiba Mr. Electric dan pasukannya muncul dan mulai mengejar mereka kembali. Mereka kemudian membangunkan Lava Girl sehingga Lava Girl terbangun dan mulai berlari sambil terlihat jembatannya menjadi hancur. Saat berada di seberang, ternyata Mr. Electric telah menunggu mereka. Dan akhirnya Mr. Electric berhasil menangkap mereka. Mr. Electric membawa mereka menuju tempat Dream Layer. Dan di sini Max bertemu dengan Linus. Tapi saat berada di planet Droll, namanya adalah Minus. Minus memiliki buku impian milik Max dan Minus lah yang membuat semua kekacauan di planet itu dengan mengubah semua impian Max yang tercatat di buku impiannya. Minus kembali mulai bermimpi sedangkan mereka harus terkurung dalam jeruji besi. Di dalam jeruji besi itu kemampuan Lava Girl dan Shark Boy berkurang sangat jauh. Tiba-tiba muncul gelembung-gelembung senyuman yang terus bernyanyi. Shark Boy menjadi marah dan dia mulai menggila. Dengan menggigit jeruji besi di situ dan akhirnya berkat Shark Boy lah mereka bisa keluar dari jeruji besi itu. Max kemudian berhasil mengambil kembali buku mimpinya dan mereka pergi dari situ. Saat Max membuka bukunya, dia mengingat kalau Lava Girl memiliki kendaraan dan ayahnya Shark Boy masih ada dan terus mencari Shark Boy dengan menggunakan kapal selam dan saat ini berada di lautan Atlantik. Saat Lava Girl mencoba melihat langsung apa yang terjadi dengannya selanjutnya, justru Lava Girl membuat bukunya menjadi hangus terbakar. Lava Girl pun menjadi merasa bersalah, tapi Max berusaha menenangkannya. Tujuan mereka selanjutnya untuk mengambil Crystal Heart di Istana Es, sedangkan waktu mereka tersisa 10 menit lagi.
Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di Istana Es dan berhasil mendapatkan Crystal Heart-nya, tapi tak sengaja Lava Girl memegang Crystal Heart itu dengan tangan kosong, sehingga membuatnya menjadi beku. Pasukan monster es kemudian hidup dan membawa mereka bertemu dengan Putri Es. Putri Es bertanya kenapa mereka mencuri Crystal Heart. Max menjawab, dengan Crystal Heart maka mereka akan membekukan waktu sehingga ada waktu cukup lama bagi mereka untuk mengalahkan Minus. Ternyata Crystal Heart tidak bisa dengan sembarangan mereka gunakan. Hanya Putri Es lah yang bisa menggunakannya. Sedangkan Putri Es tidak boleh pergi dari Istana Es itu. Max kemudian memohon sehingga akhirnya Putri Es pun akan memberikan Crystal Heart-nya. Tapi dengan syarat mereka harus menebak mana Crystal Heart yang asli. Dan Max menjawab kalau Crystal Heart ada di leher Putri Es. Putri Es kemudian memberikan Crystal Heart-nya dengan syarat untuk menggunakannya juga secara berhati-hati. Karena itu akan berpengaruh dengan kerajaan es. Mereka kembali menuju Dreamlayer. Saat waktu tinggal 5 detik, Max mencoba menggunakan Crystal Heart, tapi anehnya itu tidak berhasil. Tiba-tiba es menjadi retak dan di depan mereka ada Mr. Electric. Shark Boy terpancing untuk masuk ke dalam air, tapi ternyata itu adalah jebakan Mr. Electric. Para belut listrik kemudian menyetrum Shark Boy hingga pingsan. Melihat hal itu, Lava Girl ingin menyelamatkan Shark Boy, tapi Max melarangnya karena dia tahu Lava Girl akan mati setelah menyelamatkan Shark Boy. Karena pada dasarnya, api dan air tidak dapat bersatu. Lava Girl mengatakan kalau Shark Boy adalah teman terbaiknya. He's my best friend. Setelah berhasil menyelamatkan Shark Boy, Lava Girl langsung pingsan. Kini Lava Girl dan Shark Boy sama-sama pingsan dan membuat Max menjadi sedih dan bingung karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tobor pun datang. Max mengatakan kalau dia adalah pemimpi yang buruk yang hanya mementingkan diri sendiri. Tobor berusaha menyemangati Max dan kemudian berpesan kalau Max harus bermimpi hal yang lebih baik lagi dan tidak egois. Tobor kemudian pergi dan tiba-tiba Shark Boy kembali terbangun. Max mengatakan Lava Girl menjadi seperti ini karena dia berusaha menolong Shark Boy. Dari belakang mereka terlihat ada sebuah gunung api dengan laharnya. Shark Boy kemudian membawa Lava Girl menuju gunung itu. Dengan cepat Shark Boy membawa Lava Girl dan Max akhirnya tahu Lava Girl yang sesungguhnya bukan api atau nyala api biasa, melainkan sesuatu yang lebih besar dan lebih penting dari itu, yaitu Lava Girl adalah cahaya. Stand back. Lava Girl kemudian hidup kembali dan berkat Lava Girl, Max kini memiliki kekuatan juga. Dengan sangat cepat, Max bertemu dengan Minus. Saat ini Max adalah seorang daydreamer, dia bisa bermimpi dengan mata terbuka. Pertarungan pun terjadi antara Max dan Minus. Karena tingkatan mereka saat ini adalah seorang daydreamer, maka mereka bisa melakukan apa saja dengan mimpi mereka. Dan bisa mengeluarkan apa saja dari dalam tubuh mereka. Di sisi lain, Shark Boy bertemu dengan Mr. Electric. Kini Shark Boy tidak sendiri, melainkan dia dibantu oleh para hiu. Kembali ke Max. Someone smashed your dreams once. We can create a better dream than this. Max akhirnya berhasil membujuk Minus agar tidak menghancurkan mimpi orang lain. Dan Minus pun setuju. Minus akhirnya berada di pihak Max. Mr. Electric ternyata masih berhasil selamat. Karena dia berpikir tidak bisa mengalahkan Max dan yang lainnya di planet itu. Jadi, Mr. Electric akhirnya menuju ke bumi dan akan menghancurkan Max langsung. Max menjadi bingung apa maksud Mr. Electric. Lava Girl menjelaskan kalau saat ini Max sedang bermimpi. Max bisa mewujudkan impiannya di bumi sama seperti dia membuat mereka yang ada di situ menjadi nyata. Lava Girl meminta Max mengedipkan matanya 3 kali. Seketika itu juga, Max terbangun dari tidurnya dan ternyata dia masih berada di dalam kelas. Dan benar saja, Mr. Electric sudah berada di situ juga.
Orang tua Max yang akan menuju ke sekolah tiba-tiba harus masuk ke dalam tornado. Tapi beruntungnya mereka diselamatkan oleh Lava Girl dan Shark Boy yang datang ke situ. Max dan yang lainnya berusaha mencari cara mengalahkan Mr. Electric. Max kemudian memanggil Marissa dan menunjukkan Crystal Heart yang masih dia simpan. Marissa bingung kenapa itu ada bersama Max karena dia tahu kalau Crystal Heart itu hanya ada di dalam mimpinya saja. Max memasangkan Crystal Heart itu ke Marissa dan Marissa pun berhasil membekukan Mr. Electric. Tak hanya itu, Marissa berhasil menghancurkannya hingga terjadilah hujan salju. Beberapa hari kemudian, Max menceritakan kisah lanjutan dari petualangan Shark Boy dan Lava Girl ke teman-temannya. Saat ini, Shark Boy mulai mencari kembali ayahnya yang berada di sebuah kapal selam, sedangkan Lava Girl menjadi ratu gunung berapi di bumi. Shark Boy dan Lava Girl tidak akan mendatangi Max lagi, melainkan Max akan mengunjungi mereka dalam mimpinya. Jadi, mimpikanlah mimpi yang baik, kemudian bekerja keras untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Dan film The Adventures of Shark Boy and Lava Girl pun selesai. Ending yang sangat membahagiakan, apalagi kata-kata Max terakhir yang mengatakan kalau kita harus bermimpi hal-hal yang baik, kemudian bekerja keras untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Jadi selama masih bisa bermimpi, silakan impikan hal-hal apa saja yang kalian inginkan ya. Toh mimpi juga gratis, nggak ada yang larang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, terima kasih juga selalu ngedukung Mimin sampai saat ini. Dan kesuksesan besar berasal dari mimpi yang besar juga. Dadah!